Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan lanjut untuk latihan soal jabatan pengelola layanan operasional. Bagi teman-teman yang melamar pada jabatan pengelola layanan operasional, silakan kalian simak pembahasan soal berikut ini. Kemudian untuk teman-teman yang belum menonton video pembahasan soal untuk jabatan pengelola layanan operasional yang part pertama, silakan ditonton di playlist pengelola layanan operasional. Sebelum lanjut, teman-teman di sini kami menyediakan e-book formasi pengelola layanan operasional. Jadi buat teman-teman yang belum punya referensi untuk belajar, di sini tersedia e-book yang kami sediakan. Sudah terdapat ringkasan materi formasi pengelola layanan operasional, ada latihan soal disertai dengan pembahasan yang lengkap, kemudian disertai juga dengan tryout, dan ini juga ada free group diskusi. Kemudian teman-teman juga dalam e-booknya sudah akan mendapatkan soal-soal untuk kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Bagi teman-teman yang berminat, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Kita langsung ke latihan soal yang pertama. Serangkaian instruksi yang dibakukan terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi organisasi atau perusahaan disebut A. Standar Operating Procedure, B. Standar Operasi Baku, C. Standar Operasional Baku, D. Prosedur Manajemen, atau E. Prosedur Tetap. Silakan untuk teman-teman, saya persilakan menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya. SOP itu sendiri kepanjangannya adalah Standard Operating Procedure. Di mana untuk SOP sendiri adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi organisasi atau perusahaan. Sehingga untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal berikut ini. Ada 4 faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan SOP yang akan dipakai oleh suatu organisasi. Salah satunya yaitu A. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak. B. Banyaknya keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur. C. Memperlancar tugas-tugas pegawai atau tim unit kerja. D. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, atau E. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Silakan teman-teman, saya berikan waktu untuk kalian menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi ada 4 faktor teman-teman yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan SOP yang akan dipakai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, banyaknya keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur. Yang kedua, banyaknya langkah dan sublangkah yang diperlukan dalam suatu prosedur. Yang ketiga, siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana SOP. Kemudian yang keempat, tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP itu sendiri. Jadi salah satu faktor yang masuk di dalam opsi jawaban sebelumnya adalah opsi B ya, yaitu banyaknya keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Untuk menilai baik buruknya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi publik, dapat dilihat dari baik buruknya penerapan nilai-nilai sebagai berikut, kecuali A. Efisiensi, B. Efektivitas, C. Empati, D. Kualitas layanan, atau E. Responsif. Silakan teman-teman, saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Jadi untuk menilai baik buruknya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi publik, itu dapat dilihat dari baik buruknya penerapan nilai-nilai berikut. Yang pertama, efisiensi, yaitu para birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, efektivitas, yaitu pada birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada publik harus baik apabila memenuhi target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. Kualitas layanan, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh para birokrat kepada publik
harus memberikan kepuasan kepada yang dilayani. Kemudian responsif, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab birokrat dalam merespon kebutuhan publik yang sangat mendesak. Kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewenangan publik. Sehingga jelas ya, untuk opsi yang tidak termasuk, ini adalah opsi C, yaitu empati. Demikian teman-teman untuk latihan soal formasi pengelola layanan operasional kali ini. Bagi teman-teman yang belum nonton part pertama, silakan ditonton di playlist pengelola layanan operasional. Kemudian untuk teman-teman yang berminat e-book, isinya terdiri atas materi latihan soal pembahasan beserta tryout, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Dan untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkait video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.